Halo teman-teman, bayangkan kita lagi duduk santai sore-sore sambil minum teh, ngobrol soal masa depan. Topik kali ini agak beda, bukan cuma prediksi, tapi lebih ke semacam membaca tanda-tanda yang ada sekarang, lalu mencoba membayangkan apa yang mungkin terjadi di tahun 2030. Kenapa 2030? Kok angka itu sering banget muncul di berita, di riset, bahkan di obrolan orang-orang yang ngerti ekonomi dan geopolitik? Apakah itu sekadar angka biasa, atau memang ada sesuatu yang besar yang sedang menuju ke arah sana? Nah, di sini aku mau coba cerita seobjektif mungkin. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi gambaran. Supaya kita tahu apa yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena, jujur aja, kalau kita nggak punya sedikit gambaran tentang kemungkinan yang akan datang, kita jadi kayak orang nyetir di malam hari tanpa lampu. Jalan masih ada, tapi setiap tikungan jadi bikin was-was. Sekarang coba bayangkan, pagi hari di tahun 2030, matahari tetap terbit, burung tetap berkicau, tapi dunia yang kamu lihat dari jendela udah nggak sama. Harga bahan makanan naik 3 kali lipat hanya dalam beberapa bulan. Air bersih jadi barang langka. Listrik nyala cuma beberapa jam, bahkan di kota besar. Obrolan orang bukan lagi soal liburan atau promo belanja, tapi soal bagaimana caranya bertahan hidup minggu ini. Kedengarannya dramatis? Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat sejarah, skenario kayak gini bukan hal baru. Tahun 2008, krisis pangan melanda banyak negara. Tahun 2020, pandemi bikin sistem ekonomi global nyaris lumpuh total hanya dalam beberapa bulan. Dulu kita kira dunia modern aman, ternyata rapuh banget. Sekarang kita bicara inflasi. Bayangkan kamu pergi ke pasar. Uang di dompetmu jumlahnya sama seperti sekarang. Tapi barang yang biasanya bisa kamu beli dengan uang itu 10 tahun lagi mungkin cuma dapat setengahnya. Inflasi memang selalu ada, tapi kalau dipicu krisis pangan, energi, dan air, efeknya bisa jadi monster yang melahap stabilitas sosial. Tanda-tandanya udah ada. Cuaca makin nggak menentu, kekeringan di satu tempat, banjir di tempat lain. Hasil panen gagal, rantai pasokan pangan global terganggu. Dan saat harga bahan pokok melonjak, orang akan mulai berebut. Dari situ, percikan kecil bisa berubah jadi konflik besar. Aku pernah dengar satu kalimat dari petani tua di Jawa. Kalau air habis, kita nggak bisa nanam. Kalau nggak bisa nanam, kita nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, semua orang akan berperang. Sederhana tapi ngena banget. Kenapa 2030 dianggap titik krisis? Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa populasi dunia mendekati 9 miliar. Lahan pertanian makin sempit, air makin sulit, perubahan iklim makin parah. Bayangin dunia ini kayak kapal yang mulai bocor sedikit-sedikit. Awalnya nggak kerasa, semua masih sibuk jalan-jalan di dek kapal. Tapi lama-lama air naik sampai lutut dan semua orang panik. Sayangnya udah telat. Banyak orang percaya teknologi bisa jadi penyelamat. Iya, mungkin benar. Tapi bukankah dulu kita juga percaya dunia modern nggak akan lumpuh cuma gara-gara virus? Faktanya, pandemi kemarin nunjukin teknologi juga bisa kewalahan. Yang menarik, kita sebenarnya sudah tahu semua masalah ini. Kita tahu soal perubahan iklim, deforestasi, overpopulasi. Tapi kenapa kita masih mengulang kesalahan yang sama? Karena otak kita memang nggak didesain untuk merespons ancaman yang terasa jauh. Kita reaktif kalau ada bahaya di depan mata, tapi kalau ancamannya masih 10 tahun lagi, otak kita bilang, nanti aja mikirnya. Itu sebabnya banyak orang lebih sibuk nyari diskon belanja hari ini daripada mikirin krisis pangan 10 tahun ke depan. Kalau krisis terjadi, yang pertama runtuh bukanlah gedung atau jalan tol. Yang pertama runtuh adalah rasa percaya. Lapar bikin orang lupa aturan. Kejahatan meningkat, konflik meledak, bahkan negara yang kuat pun bisa goyah. Indonesia memang kaya sumber daya, tapi justru itu yang bikin kita rawan kalau sumber daya mulai langka. Sekarang bayangin dunia di mana air lebih mahal dari bensin. Listrik cuma nyala beberapa jam sehari. Orang antre panjang hanya untuk sepotong roti. Pekerjaan sudah banyak digantikan AI. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah. Tapi dulu pandemi juga kita kira cuma cerita film kan? Aku nggak mau bikin ini jadi cerita kiamat. Tujuannya adalah supaya kita berpikir, kalau tanda-tanda ini udah kelihatan, apa kita mau diam saja? Krisis 2030 bukan sekadar prediksi.
Ini kemungkinan besar dan kita semua sedang ikut membentuk jalannya. Bayangkan kamu keluar rumah suatu pagi, jalanan sepi, bukan karena hari libur, tapi karena harga bahan bakar melambung. Transportasi umum berhenti beroperasi karena subsidi nggak sanggup lagi. Kalau ada pun, ongkosnya setara setengah gaji harian. Kedengarannya nggak mungkin. Venezuela pernah mengalami inflasi jutaan %. Uang setumpuk cuman cukup beli roti. Itu nyata. Kalau kita pikir ini nggak akan terjadi di sini, coba lihat sejarah. Banyak peradaban besar runtuh justru di puncak kejayaannya. Kekaisaran Romawi, Mesir kuno, Uni Soviet, semuanya sama. Terlalu percaya diri dan nggak siap menghadapi perubahan besar. Salah satu pemicu krisis paling berbahaya adalah kelangkaan pangan. Ini bukan cuma soal harga naik, ini soal moral manusia. Lapar bisa mengubah orang ramah jadi agresif. Hukum bisa hilang maknanya kalau perut kosong. Air juga sama pentingnya. Tanpa air, pertanian mati. Tanpa pertanian, makanan hilang. Tanpa makanan, peradaban runtuh. Perang di masa depan mungkin bukan soal minyak, tapi soal siapa yang pegang kendali atas sungai dan waduk. Energi pun jadi masalah. Dunia mau lepas dari energi fosil, tapi energi terbarukan belum cukup. Permintaan naik, pasokan nggak seimbang. Harga energi mahal, produksi pangan mahal, hidup mahal, stabilitas sosial runtuh. Dan jangan lupakan teknologi. AI memang memudahkan hidup, tapi juga bisa bikin jutaan orang kehilangan pekerjaan. Saat itu terjadi, pengangguran melonjak, kesenjangan melebar. Ironisnya, banyak yang masih berpikir ini nggak akan menimpa mereka. Di titik ini, kita harus jujur. Kita terlalu nyaman dengan kepastian palsu. Kita lupa bahwa sejarah selalu mengulang dan peradaban yang nggak siap akan jatuh. Jadi mari kita bayangkan sekali lagi tahun 2030. Pasar sepi, stok habis, harga 3 kali lipat dari bulan lalu. Anak-anak bertanya kenapa lauknya cuma sayur. Orang-orang mulai kehilangan kesabaran. Polisi menjaga toko, tapi mereka juga punya keluarga yang lapar. Hukum berubah jadi sekadar tulisan di kertas. Dan saat itu bukan cuma individu yang bereaksi, negara pun akan bereaksi. Proteksionisme, larangan ekspor, pembelian dengan harga gila-gilaan, bahkan pengambil alihan paksa sumber daya. Migrasi besar-besaran bisa memicu konflik baru. Kepercayaan pada pemerintah, bank, dan institusi runtuh. Mata uang alternatif atau barter mungkin kembali populer. Tapi kalau listrik nggak stabil, semua kembali ke pertukaran paling primitif. Yang perlu diingat, semua ini bukan ramalan mistis. Ini deduksi dari data, tren, dan sejarah. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang, tapi kapan kita merasakannya. Kalau semua yang kita bicarakan ini terjadi, langkah pertama apa yang akan kita ambil? Menunggu pemerintah, mengandalkan teknologi, atau mulai mempersiapkan diri sekarang? Bukan dengan menimbun egois, tapi dengan membangun kesadaran dan kemampuan adaptasi. Karena kalau kita cuma duduk diam, kita akan jadi korban berikutnya dari sejarah yang selalu berulang. Sekarang aku pengen tahu pendapat kamu. Kalau krisis besar benar datang di 2030, strategi apa yang akan kamu siapkan? Optimis, pesimis, atau realistis? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling berbagi ide dan belajar bareng. Dan kalau kamu rasa pembahasan kayak gini penting, bagikan ke orang lain. Karena kesadaran adalah langkah pertama sebelum perubahan. Jangan tunggu sampai krisis datang dan bikin kita menyesal.